Bahkan Pak Beni sudah mengatakan, mewanti-wanti, ini beneran ya cuma diskusi, nggak ada acara capres-capresan. Kita sudah lihatlah di Malang, di Makassar, ya, jalan sehat, ya ujung-ujungnya kampanye juga. Bahkan masjid pun saat berkhotbah, saat ceramah, ujung-ujungnya kampanye politik juga. Ambisi kekuasaan, keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan segala cara, ini akan melahirkan banyak sekali masalah. Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, tanggal 8 Oktober kemarin seharusnya diadakan diskusi nih, ya, antara Anies Baswedan dan relawannya, ya, relawan perubahan. Nah, harusnya dilaksanakan di Gedung Indonesia Menggugat atau GIM di Bandung. Nah, tapi ini batal dilaksanakan, ya, karena pihak gedung membatalkan izin yang sudah diberikan. Nah, kita jadi bertanya nih, sebenarnya ada apa nih kok bisa sampai dibatalkan? Pembatalan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat ini biar nanti teman-teman penyelenggara yang menjelaskan tentang peristiwanya, urutannya. Nah, menurut apa yang diceritakan oleh pengelola gedung, Pak Beni, ya, Pak Beni mengatakan bahwa memang izin sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ya, Ibu Yuningsi dari fraksi PKB, DPRD, sudah meminta izin. Dan izinnya adalah diskusi. Bahkan Pak Beni sudah mengatakan, mewanti-wanti, ini beneran ya cuma diskusi, nggak ada acara capres-capresan. Enggak kok, ini cuma diskusi. Dan katanya ini diskusi untuk membahas perubahan. Jadi akhirnya diberikan izin. Ya. Lalu selanjutnya mereka mulai melakukan persiapan. Nah, 1 hari sebelum acara, tiba-tiba Pak Beni dan timnya melihat ada banner, ya, Anies dan Caimin, lalu ada ya spanduk dan lain sebagainya yang sangat-sangat berhubungan dengan capresan ini. Nah, akhirnya segera saja langsung izin dibatalkan. Ya, meskipun panitia sudah meminta maaf dan berjanji akan mencopot semua banner itu, tapi ya mungkin pihak pengelola gedung takut, ya, dan mereka mungkin tidak lagi percaya, ya, bahwa ya ini hanya cuma sekedar diskusi saja. Ya, sayangnya ini justru dijadikan ya bahan buat Anies Baswedan untuk menggiring opini lagi bahwa pemerintah tidak menghargai demokrasi, membatasi ruang berpendapat, ya terjadi penjagalan terhadap Anies dan Caimin, dan seterusnya yang seperti itu. Padahal seharusnya justru Anies harusnya meminta maaf, ya, kepada pengelola gedung bahwa ternyata panitianya ya salah, ya, bahwa ini harusnya memang cuma diskusi dan sebagainya, sehingga tidak merusak demokrasi. Jadi justru kalau menurut saya yang merusak nilai demokrasi ini ya panitia penyelenggara acara diskusi ini. Nah, tapi sebenarnya kalau soal seperti ini kita udah nggak asing lagi sih. Tahun 2022 lalu Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bawaslu karena ya ada kampanye terselubung di Aceh. Meskipun akhirnya Bawaslu cuma memberikan teguran dan mengatakan bahwa nggak ada pelanggaran, kalau itu cuma ya semacam mencuri start, tapi tetap saja orang paham bahwa itu adalah kampanye terselubung. Nah, kampanye terselubung ini kita sudah mengerti ya bagaimana cara mereka melakukan itu. Kita sudah lihatlah di Malang, di Makassar, ya, jalan sehat, ya ujung-ujungnya kampanye juga. Bahkan masjid pun saat berkhotbah, saat ceramah, ujung-ujungnya kampanye politik juga. Nah, harusnya kita punya satu sistem sendiri bagaimana caranya supaya Bawaslu bisa memberikan pengawasan lebih ketat. Entah, saya juga bingung kenapa banyak yang melaporkan tapi tetap belum ada tindakan. Saya rasa ini ya termasuk cerdas juga ya Pak Anies bahwa dia tahu bahwa dia belum sah menjadi capres karena belum didaftarkan. Jadi dia tahu juga bahwa aturan itu berlaku untuk capres dan cawapres yang sudah didaftarkan. Jadi dia menyiasati aturan yang berlaku. Kita bisa lihat dari cara mereka berkampanye, cara mereka
bekerja, semuanya penuh dengan intrik, penuh dengan trik, penuh dengan hal-hal yang tidak murni dan tidak jujur. Ya mungkin capres lain juga melakukan hal yang sama ya, dengan kadar yang berbeda mungkin. Tapi yang dilakukan Anies Baswedan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan dia di Pilkada 2017 lalu. Dan kita sudah tahu apa akibatnya. Nih kalau yang saya lihat, ini sebenarnya Anies Baswedan sedang menunggu momen nih. Momen seperti halnya ketika dia berhasil mengalahkan Ahok dengan slip tongue, ya, dengan keseleo lidahnya Ahok itu. Hal-hal inilah yang mungkin ya dimaksud Anies dengan mengatakan bahwa lihatlah di Pilkada misalnya. Saya surveinya selalu ketiga, paling belakang, tapi lihatlah akhirnya. Kita bisa lihat bahwa Anies ini tipe orang yang pragmatis. Dia nggak peduli caranya bagaimana, yang penting tujuannya tercapai. Dia tidak peduli apapun bisa dikorbankannya, termasuk Bhinneka Tunggal Ika kita. Apa yang terjadi di Jakarta harusnya sudah jadi pelajaran yang sangat berharga. Dan kita harus sadar bahwa ada orang yang memang tidak bisa berubah. Karena yang dilakukan adalah sudah bagian dari karakternya. Ambisi kekuasaan, keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan segala cara, ini akan melahirkan banyak sekali masalah. Nah, semoga saja kita bisa lebih jernih melihat, lebih jernih membaca, dan tidak mudah tergoda dengan segala macam intrik. Ya, baik itu politik transaksional, pemberian hadiah lah, yang berupa door prize lah, iming-iming A, B, C, D. Dan kita bisa sama-sama untuk membangun integritas kita dan memberikan pengajaran politik ya kepada anak-anak kita, kepada kaum yang lebih muda, bahwa orang yang punya integritas, masyarakat yang punya integritas tinggi tidak akan pernah salah memilih pemimpin. Jadi musuh kita saat ini adalah satu, yaitu politik transaksional. Bagaimana ini menjadi seperti hal yang lumrah biasa. Bahkan terakhir kemarin itu kita lihat tuh ada wakil Bupati Blora yang bagi-bagi uang gitu ya. Meskipun katanya diklarifikasi bahwa itu sebenarnya adalah uang operasional bagi caleg-caleg. Tapi bagaimana video itu diupload sudah mencerminkan bahwa ya mereka nggak malu-malu lagi mengupload video seperti itu. Mereka merasa sudah biasa bahwa itu terjadi. Dan mereka sudah merasa tidak melakukan kesalahan dan wajar-wajar saja kalau itu diketahui masyarakat. Ya membuat kita miris gitu. Bahwa politik Indonesia sudah sedemikian rupanya. Semoga saja kita akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Yang cerdas dan punya integritas. Salam. And open your mind.